Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang kesehatan reproduksi. Konsep dan teori kesehatan reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi. Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit kecacatan, namun dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi setiap orang dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu. Menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2000, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh, mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya malah yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Menurut BKKBN tahun 2001, definisi kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengembangkan program pelayanan kesehatan reproduksi terpadu atau PKRT yang merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan semua pelayanan kesehatan dalam lingkup kesehatan reproduksi yang meliputi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual termasuk penanggulangan HIV dan AIDS, serta pelayanan kesehatan reproduksi lainnya. Pelayanan kesehatan reproduksi terpadu diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada tiap tahapan siklus kehidupan yang dimulai dari tahap konsepsi, bayi dan anak, remaja, usia subur, dan usia lanjut. Pelayanan ini dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Konsep kesehatan reproduksi yaitu 1. Program womb to tomb dari janin sampai liang kubur menyiratkan bahwa kesehatan reproduksi memakai pendekatan siklus kehidupan manusia. 2. Pendekatan secara sosial penting untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi. 3. Pendekatan supply demand, segi penyedia pelayanan kebutuhan masyarakat. Tumbuh kembang wanita sepanjang daur kehidupan, yaitu lahir, bayi, dan anak-anak. Pertama, terbentuknya bakal organ seks saat janin berusia 12 minggu. Kedua, sejak bayi, wanita sudah memiliki 2 indung telur. Dan ketiga, pada masa ini sel telur belum matang. Pubertas. Masa pubertas pada remaja sering dianggap sebagai salah satu fase krusial karena pada masa tersebut terjadi perubahan fisik, mental, dan kematangan organ seksual. Kelompok usia remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari kehamilan dini dan infeksi menular seksual termasuk penularan HIV dan AIDS. Bila dibandingkan dengan kelompok usia lain, pengetahuan yang adekuat mengenai pubertas dan kesehatan reproduksi remaja atau KRR merupakan bekal agar terhindar dari permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.
Perkembangan biologis pada masa pubertas termanifestasi pada perubahan-perubahan fisik yang mudah teramati seperti munculnya jakun dan perubahan suara pada laki-laki, serta ukuran payudara yang membesar pada perempuan. Umumnya, permulaan masa pubertas terjadi pada rentang usia 10-14 tahun. Reproduksi. Pertama, wanita mengalami masa menstruasi dengan keluarnya darah dari vagina. Kedua, sel telur dapat dibuahi. Ketiga, bekerjanya hormon indung telur atau estrogen dan progesteron. Pramenopause. 1. Dimulai proses penuaan. 2. Proses menstruasi tidak teratur. 3. Kulit menjadi kusam dan kasar, serta rambut yang kering dan rapuh. Menopause, yaitu hilang hormon kewanitaan, tidak terjadi menstruasi lagi, organ reproduksi tidak berfungsi lagi. Masalah kesehatan reproduksi, yaitu peradangan vagina, gangguan menstruasi, pendarahan uterus abnormal, endometriosis, serta kanker rahim. Perilaku seks yang menyimpang, yaitu homoseksual dan lesbianisme, hubungan intim sedarah, fetikisme, pedofilia erotika, dan transvestisme. Terima kasih. Mungkin sekian hasil pembahasan dari kelompok kami tentang kesehatan reproduksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.